Kita berada di episode 113. Kasih sayang orang tua yang tulus dan yang palsu, ya kan? Atau yang pura-pura. Aduh, gimana sih judulnya? Ya udah deh, itu aja deh judulnya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.Hati207. Nah teman-teman, siapa nih di antara kalian yang ngerasa bahwa orang tuanya tuh masih lengkap, dan which is that's good ya, itu bagus banget deh. Atau orang tuanya sudah patah satu ya, baik yang ibunya, bapaknya sudah meninggal, atau yang bapaknya masih hidup, ibunya sudah meninggal begitu ya, atau yang dua-duanya itu sudah pass away ya, sudah meninggal dunia. Pasti kalian ngerasa sedih banget ya, apalagi ya ketika orang tua meninggal itu di usia-usia yang memang mungkin masih belia ataupun masih remaja, karena memorinya tuh bukan memori ya, karena mungkin itu lagi butuh-butuhnya banget begitu ya gitu. Atau orang tua masih lengkap tetapi mungkin berpisah ya, apakah berpisahnya itu karena permasalahan KDRT atau ekonomi. Itu juga kalian bisa scroll deh ke bawah, ada salah satu kita juga membahas tentang perceraian itu sendiri. Tapi poin saya adalah bukan di situ. Jadi kalau kalian pernah mungkin ya, by the way, kalau anak yatim piatu kayaknya nggak relate deh sama ini. Tapi relate atau nggak relate, kayaknya dengerin aja deh. Kayaknya ini, soalnya ini tuh penting banget. Karena ada nih ya kalimat-kalimat sakral dari orang tua yang which is mungkin kita semua nanti akan menjadi orang tua ya. Dia marah, dia ngamuk. BTW mohon maaf ya, karena studio aku sekarang ini di pinggir jalan kereta ya. Jadi kalau kalian ngedengar ada ngiung ya, begitu ada getaran begitu, itu artinya kereta lewat ya. Ya gitu. Tuh kan suaranya kuong gitu kan. Tapi intinya kalian masih bisa ngedengar suara saya kan gitu. Nah, ada orang tua tuh yang ngomongnya gini, oh udah mukul ya, udah marah gitu kan, saya ini ngelakuin ini tuh karena sayang sama kamu kan gitu. Elah kan. Terkonfirmasinya tuh seperti kayak jengkel dan dendam gitu, kayaknya tuh bukan sayang gitu kan. Nah sebetulnya sayang yang dimaksud, yang bener-bener sayang tuh seperti apa sih? Dan terlalu memanjakan juga itu berakibat fatal banget deh gitu. Nah sebelum kita ngomongin ke inti tema, saya pengen ngasih tahu kepada kalian siapa nih yang baru nemu channel ini, dan ternyata channel ini tuh kayaknya seru deh, menarik deh. Selamat datang, ini adalah Pelita Hati 207, di mana channel informatif, channel edukatif, dan juga channel yang kita membahas banyak hal ya. Dan bagi yang tertinggal, coba kalian scroll ke bawah. Kita banyak banget video-video yang sudah membahas banyak hal dari berbagai macam episode gitu. Jadi coba kalian scroll ke bawah. Di situ kalian bisa dapat nemuin banyak tema-tema yang menarik. Dan bagi yang baru, bagi yang sudah subscribe, ngomong gue belibet. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian itu sangat amat membantu perkembangan dari channel ini gitu. Yuk kita bahas. Jadi begini, ada ibu-ibu ya, dia bawa kayu ya, dia bawa rotan karena mungkin anaknya nakal begitu ya. Terus anaknya itu dipukul, dijebret, diapakanlah begitu ya. Terus dia bilang ibu jangan begitu dong, au gitu kan. Enggak, saya melakukan ini tuh karena sayang gitu kan. Elah sayang, anak sampai benjol gitu kan. Terus kemudian si ibu ini juga melakukan pembelaannya dengan, tapi kan kita sedang memberikan pendidikan moral dan lain sebagainya ya. Jadi guys, setelah panjang kali lebar kali tinggi, Pelita T207 WC saya dan juga dibantu oleh Jahit Tel Aviv begitu ya, ketika kita banyak membahas ataupun banyak mencari permasalahan semacam ini, kita menemukan satu titik poin ya, bahwa kasih sayang itu dibagi menjadi dua ya. Ada kasih sayang eksternal, ada kasih sayang internal. Kasih sayang eksternal itu kasih sayang yang berupa dari luar. Contoh misal pemberian pakaian, pemberian baju, memberikan pendidikan kepada anak, memberikan jajan,
uang bensinnya pada saat mungkin motornya itu bensinnya dikit gitu ya, itu diberikan uang bensin, begitu dibelikan bensin. Atau pada saat sekolah mungkin LKS-nya sokongan, terus diberikan sokongan begitu ya. Terus mau studi tour kemana begitu ya, terus diberikan ongkos. Nah itu biasa, itu memang kewajiban orang tua melakukan itu kepada anak. Ya itu mah itu kasih sayang juga, tetapi kasih sayang eksternal. Nah, kasih sayang internal adalah kasih sayang yang memang sifatnya berasal dari dalam. Misal sentuhan fisik dengan lembut, berbicara dengan santun dan lembut, memberikan ekspresi cinta, kemudian memberikan pelukan hangat, kemudian memberikan cerita-cerita yang edukatif dengan cara-cara yang lembut, layaknya orang tua kepada anak lah begitu. Nah, ini kasih sayang dari internal seperti itu, kasih sayang dari hati yang paling dalam. Nah, bagaimana dengan orang tua yang memukul anaknya, menjebret, terus kemudian memberikan punishment yang sangat berlebihan dengan alasan saya ini sayang kepada dia gitu loh. Saya ngelakuin ini tuh karena sayang kepada anak saya. Guys, coba deh tanyakan paling dalam kepada hati kecil, hati nurani paling dalam kepada orang tua yang memang perilakunya semacam itu. Pasti itu mah meluapkan emosi, ngerti gak sih? Jadi beda ya, memberikan pendidikan moral dengan meluapkan emosi itu beda ya. Karena hampir rata-rata perlakuan seperti itu adalah perlakuan yang memang melampiaskan emosi, jadi tidak dalam memberikan pendidikan moral dan juga kasih sayang, baik itu internal maupun kasih sayang eksternal. Jadi dua-duanya tuh tidak dapat. Tetapi yang harus digarisbawahi juga adalah ketika ya sudah deh, ketika anaknya nakal, apakah nasihat saja cukup? Kan kita harus berikan punishment ataupun nasihat yang memang sifatnya itu pukulan ya, atau amarah yang besar begitu ya, agar si anak tersebut mendapatkan efek yang sangat jerah. Boleh kok, sah kok, tidak apa-apa kok begitu, asal jangan pernah lupa ya bahwa terlalu lembek juga artinya tidak dimarahin, hidupnya lempang-lempang mulu. Seorang anak itu, teman-teman, dia tuh belum tahu salah dan benar. Maka pada saat ada reaksi dari orang dewasa, maka dia sudah bisa menentukan arah salah dan benarnya. Contoh, kok saya mengambil sendal di masjid gak ada yang marah ya? Kan ini orangnya panik gitu, nyariin kok gak ada yang marah ya? Ya tentu hal itu akan menjadi benar di mata anak tersebut dan akan seterusnya ya nyolong sendal gitu loh. Tapi ketika mengambil hak orang lain, kemudian ada reaksi dari orang tua, maka si anak akan memberikan nalar yang cukup lumayan untuk mengatakan bahwa oh ini kayaknya gak boleh deh, ini kayaknya tidak baik deh, seperti itu. Jadi anak kecil itu masih tidak mengerti mana salah, mana benar, mana baik, mana buruk. That's why orang tua lah yang harus memberikan itu semua. Jadi ketika lurus-lurus aja, yang ada apa coba? Kalau kalian perhatikan anak-anak orang kaya yang dari harta haram ya, ini udah jadi rahasia umum deh ya. Jadi anak-anak koruptor ya, anak-anak aparat-aparat yang oknum, hati-hati ya, yang mungkin dari harta kotor gitu ya. Coba kalian perhatiin baik-baik ya. Itu mesti deh berantakan, mesti deh anaknya tuh berulah apa, kayak entah jerumus narkoba, main cewek, apalah. Ya karena memang tidak ada keberkahan dari harta yang haram. Sehingga coba kalian perhatikan betul-betul baik-baik. Rata-rata anak-anak yang model seperti itu, nah apa kabar, nah nggak boleh ya, elah. Ya kalau lurus-lurus begitu baik mah ya lihat apa yang terjadi. Mario Dendi lah, siapa namanya itulah ya, dan banyak deh anak-anak orang-orang kaya yang ternyata berulah, yang setelah diusut-usut harta orang tuanya juga ya banyak seperti itunya ya, banyak haramnya gitu. Nah teman-teman yang harus dipahami adalah yuk sama-sama coba kalian mungkin gini, bagi yang ngerasa ini tuh kayaknya nggak relate, coba tetap perhatikan dan coba tetap dengar ya. Kali aja tetap ini tuh akan sangat penting dan sangat berguna banget bagi teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini mungkin punya anak, this is my apa ya,
suggestion aja ya. Kalau coba tetap diperhatikan, nggak perlu ya marah sampai mukul sampai apa. Yang ada anak nanti malah akan menjadi dendam ya kepada orang tua. Kalau memang tidak boleh, katakan saja tidak boleh. Kalau memang nakal ya cukup dibilang saja. Tapi ada kok yang keras banget, yang anaknya apa ya, badungnya tuh luar biasa segala macam. Gini, kekerasan itu tuh bisa berasal dari orang tua sendiri yang memang dari awal sudah keras sehingga anak meniru. Yang kedua dari lingkungan sekitar pada saat anak itu bermain. Tapi jangan pernah salah bahwa di anak kan tidak selamanya ya begitu ya. Ada momen-momen tertentu di mana anak tuh remaja. Nah, remaja ini yang nalarnya tuh sudah mulai terbuka sehingga kalian bisa duduk dialog bercerita ya dengan kalimat-kalimat yang bagus sehingga anak itu udah mulai bisa nalar begitu. Yang berikutnya tentu saja Pelita Hati 207 ingin mengajak juga kepada mungkin anak-anak yang punya orang tua semacam itu, please ya maafkan, karena mungkin orang tua zaman dulu itu parentingnya semacam itu dan tidak ada edukasinya, tidak ada edukasi parenting, tidak ada edukasi dan juga pembekalan dari sekolahan. Dan karena zaman dulu kan tidak ada buku pelajaran, media pun zaman dulu sangat amat terbatas sekali. Jadi hidupnya tuh benar-benar survival gitu kan. Gimana caranya anak ini nggak ganggu orang lain dan juga tidak mengganggu pribadi itu. Jadi teman-teman bisa dicerna ya bahwa kasih sayang itu terbagi menjadi dua, ada kasih sayang internal dan juga kasih sayang eksternal. Kasih sayang yang berasal dari hati nurani, dari dalam, lemah lembut, dan juga kasih sayang yang sifatnya pertanggungjawaban seperti memberikan makan dan memberikan baju dan lain sebagainya. Ya kalau dipukulin sampai babak belur hanya karena mungkin si anak itu mencuri, terus kemudian orang tua tuh bilang, "Ya saya melakukan ini karena sayang." Tidak. Kamu melakukan itu ya karena melampiaskan emosional kamu saja, karena ideologi kamu ataupun norma kamu tuh bertentangan dengan anak kamu. Itu aja tema yang sangat penting banget untuk dibahas dari Pelita Hati 207. Dan coba kalian ya scroll ke bawah, ada begitu banyak tema-tema yang menarik yang kita sudah sajikan. Kita akan bertemu lagi di episode-episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.